Palestina memang negeri yang diberkahi. Hal ini juga tercantum di dalam Al-Quran. Palestina memiliki sejarah pemerintahan yang sangat panjang. Dari segi sejarah Islam, Palestina merupakan negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga menyandang julukan negeri Anbiya atau negeri para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak dari para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami banyak mukjizat dan ujian semasa hidupnya. Kemudian membawa Nabi Ibrahim alaihissalam lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tahun, Muslim di seluruh dunia merayakan Idul Adha untuk mengingat ketundukan sang Nabi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim banyak menghabiskan waktu di Palestina bersama keluarganya. Makamnya terletak di Masjid Al-Khalil di Hebron, tepi barat, di mana dirinya makamkan bersama sang istri Saroh. Di sebelah barat Hebron terdapat pohon ek yang disebut Oak of Ibrahim dan merupakan situs legendaris tempat Nabi Ibrahim alaihissalam memasang tendanya selama perjalanan. Pohon ini diperkirakan berusia 5.000 tahun. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang pernah singgah di Masjid Al-Aqsa ketika beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Masjid Al-Aqsa berada di dalam kawasan kota tua Yerusalem. Terletak Al-Haram Al-Sharif atau Suaka Mulia. Kompleks 35 hektar ini terdiri dari situs suci ketiga Islam setelah Mekah dan Madinah di Arab Saudi. Masjid Al-Aqsa adalah situs di mana Nabi Muhammad SAW selama Isra Mi'raj memimpin sholat untuk semua nabi. Saat ini, situs ini merupakan tujuan penting yang memegang arti besar bagi Muslim di seluruh dunia. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra termuda dari Nabi Daud alaihissalam dan lahir di Yerusalem. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahinya dengan banyak mukjizat, termasuk kemampuan berbicara dengan hewan dan mengontrol jin. Selama 30 tahun, pemerintahannya atas Palestina setelah kepergian ayahnya yaitu Nabi Daud alaihissalam. Beliau memerintahkan jin-jinnya untuk memperbaiki Masjid Al-Aqsa yang berlokasi di kota tua Yerusalem. Disebutkan bahwa beberapa dinding dan 2 pilar yang dibangun oleh jin dari Nabi Sulaiman masih bisa dilihat di bagian bawah tanah masjid. Makam Nabi Sulaiman alaihissalam masih bisa ditemukan di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa dan dikatakan sebagai tempat di mana ia meninggal dunia sambil bersandar pada tongkatnya. Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran secara luas dianggap sebagai salah satu surat yang paling indah. Nabi Yusuf alaihissalam lahir di Yerusalem dan merupakan salah satu putra tersayang Nabi Yakub alaihissalam. Jub Yusuf terletak di Galilea dan dianggap sebagai sumur di mana Nabi Yusuf dilemparkan ke dalamnya oleh saudara-saudara lelaki sang nabi. Beliau diperkirakan menjadi yang terakhir dimakamkan di Masjid Ibrahimi di Hebron, tepi barat. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam lahir di Palestina dan merupakan putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Ia dikenal karena mengikuti jalan ayahnya dan kakeknya, menyebarkan pesan ketauhidan, dan menasihatkan kepada para pengikutnya untuk berdoa dan bersedekah. Selama hidupnya, Nabi Yakub alaihissalam bepergian ke utara Irak, kembali ke Palestina, dan akhirnya menetap di Mesir, di mana dirinya meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Hebron, Palestina, bersama sang ayah, berdasarkan permintaan terakhirnya. Makam Nabi Yakub alaihissalam
berlokasi di dalam Masjid Ibrahimi, yang juga dikenal dengan Gua Patriarki. Masjid itu berisi makam Nabi Ibrahim alaihissalam, putranya Nabi Ishak alaihissalam, putranya Nabi Yakub alaihissalam, dan putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan laki-laki dari pihak ayah, dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan pesan Islam kepada kaum Sodom dan Gomorrah. Ini dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa kaum tersebut sesudahnya dihancurkan setelah mereka melalaikan peringatan. Dan Nabi Lut alaihissalam bersama keluarganya selamat, kecuali istrinya. Diyakini bahwa kaum tersebut tinggal di tempat yang sekarang disebut Laut Mati, sebuah danau garam yang terletak antara tepi barat dan Yordania. Bani Naim adalah kota di Palestina yang terletak di bagian selatan Hebron tepi barat. Di sanalah lokasi makam Nabi Lut. Selain itu, makam putri-putrinya dapat ditemukan di sebuah bukit di sekitarnya. Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebuah hadiah yang menakjubkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ishak dianggap sebagai nabi yang penting di dalam Islam, yang melanjutkan penyebaran pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kepergian ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Masjid Al-Haram Al-Ibrahimi, di perbukitan Hebron dan lingkungan di bawah tanahnya, terdapat makam Nabi Ishak dan dianggap sebagai salah satu situs paling religius dalam Islam. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun Mesir dan Bani Israel untuk bimbingan. Nabi Musa alaihissalam memegang tempat khusus di dalam Islam dengan kitab suci Taurat yang telah diturunkan kepadanya. Nabi Musa seringkali disebut lebih banyak dibandingkan nabi-nabi lain dalam Al-Quran. Makam Nabi berlokasi di selatan Jericho tepi barat. Menurut tradisi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bermimpi bahwa Nabi Musa dimakamkan di sana dan memiliki masjid yang dibangun di situs ini untuk menghormatinya. Makam tersebut adalah salah satu kompleks arsitektur religius paling besar di Palestina. Nabi Isa alaihissalam. Dengan sebagian besar cendekiawan yang menyebut tentang Bethlehem di wilayah yang hari ini disebut dengan tepi barat sebagai tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ia menghabiskan hidupnya di Palestina, menyebarkan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa dilimpahi dengan banyak mukjizat, mampu menyembuhkan orang yang sakit dan menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia. Kebanyakan cendekiawan meyakini bahwa gereja kelahiran di tepi barat dibangun di atas tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sebuah balok batu di dalam gereja menandai titik dari pohon palem, di mana ibunya, Maryam, gemetar kesakitan selama persalinan. Bukit Zaitun di Al-Quds, Yerusalem, dikatakan sebagai situs di mana Nabi Isa alaihissalam naik ke surga. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam memimpin Palestina selama 40 tahun, 7 tahun di Hebron dan 33 tahun di Al-Quds. Dirinya dikenal karena kebijaksanaan, kekuatan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaruh Nabi Daud di sana dianggap sangatlah penting terhadap arsitektur keagamaan di Al-Quds. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari pembahasan singkat kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sungguh, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.